kira-kira bolehkah dia memakan daging dari kambing yang dia kurbankan? Atau jangan-jangan daging tersebut itu harus dia bagikan. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW pernah memakan daging kurban yang beliau laksanakan. Dan beliau makannya pada saat itu adalah bagian kabid, bagian hati. Bahwasannya daging kurban itu bagusnya dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga bagi orang yang berkurban, 2/3-nya dibagikan kepada orang lain. Jawabannya tidak diperbolehkan sama sekali menjual kulit atau daging dari hasil kurban. Kenapa? Karena kurban ini adalah ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Bapak Budi ceritanya sedang berkurban dan dia berkurban seekor kambing. Bapak Budi kemudian mendapatkan daging dari kambingnya. Namun Bapak Budi kemudian kebingungan, kira-kira bolehkah dia memakan daging dari kambing yang dia kurbankan? Atau jangan-jangan daging tersebut itu harus dia bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar dia. Takut-takutnya nanti orang yang ada di sekitar dia malah kesel karena dia berkurban tetapi tidak membagikan ke tetangganya. Pertama, kita clearkan terlebih dahulu hukum dari kurbannya. Karena kurban itu bisa sunnah, bisa menjadi wajib. Hukum asli dari kurban itu sunnah. Seperti yang disebutkan di dalam sabda Rasul SAW, ada 3 hal yang itu wajib bagi beliau tetapi sunnah bagi umatnya. Salah satu yang beliau sebutkan adalah berkurban. Maka berkurban hukumnya adalah sunnah. Namun, kurbannya bisa menjadi wajib jika dinazarkan oleh orang tersebut. Contohnya, dia berkata, saya bernazar untuk berkurban di tahun ini. Maka pada saat itu, dia wajib untuk berkurban. Lalu, jika daging kurban tersebut adalah kurban sunnah, maka dibolehkan bagi seseorang untuk memakan daging kurban tersebut. Berapa banyak? Terserah dia. Tapi harus dia bagikan juga kepada orang lain yang bisa disebut sebagai daging kurban. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Jadi makanlah dari hewan tersebut dan berikanlah makan kepada orang yang fakir miskin. Maka dibolehkan kita memakan daging kurban tersebut. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW pernah memakan daging kurban yang beliau laksanakan. Dan beliau makannya pada saat itu adalah bagian kabid, bagian hati. Maka jika kita ingin mencontoh apa yang dimakan oleh Rasulullah, maka boleh tuh kita makan hati daripada hewan tersebut. Namun ketika kita makan, jangan lupa untuk dibagikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar kita. Catatannya fakir miskin. Orang kaya itu boleh mendapatkannya tetapi dikasih makan, bukan dibagikan dagingnya secara mentah. Adapun orang miskin, maka bagusnya dibagikan dagingnya secara mentah. Maka jika seseorang itu dia berkurban, kurbannya sunnah, maka dia boleh memakannya dan harus ada sebagian yang dibagikan kepada fakir miskin. Pembagiannya berapa? Terserah dia. Pokoknya ada yang dibagikan. Bagusnya seperti apa? Bagusnya seperti yang disebutkan di dalam ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Maka bagikanlah, maka makanlah dari hewan tersebut dan berikanlah makan kepada orang-orang yang meminta dan membutuhkan. Maka para ulama mengambil dari ayat ini bahwasannya daging kurban itu bagusnya dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga bagi orang yang berkurban, 2/3-nya dibagikan kepada orang lain. Ini semua jika kurbannya adalah kurban yang sunnah. Adapun jika kurbannya adalah kurban yang wajib, karena dia bernazar misalkan, maka tidak boleh bagi orang yang berkurban mengambil dan memakan dari hewan yang dia kurbankan. Harus semuanya dibagikan kepada fakir miskin. Orang kaya apakah boleh juga untuk makan dari hewan kurban?
boleh, tetapi makannya adalah daging yang sudah jadi, yang sudah dimasak, sudah disuguhi, nah mereka tinggal makan. Tapi kalau orang fakir miskin, mereka lebih baik itu diberikan daging yang masih mentah, agar mereka memasaknya sendiri. Lalu bagaimana dengan kulit daripada hewan kurban? Kulit ini diambil oleh orang yang berkurban. Jika kurbannya adalah kurban yang sunnah, maka dia nanti memilikinya. Boleh dia gunakan untuk kebutuhan dia. Tetapi kalau misalkan itu adalah kurban yang wajib, maka itu juga harus dibagikan. Apakah boleh dia menjual daging tersebut atau menjual kulit tersebut? Jawabannya tidak diperbolehkan sama sekali menjual kulit atau daging dari hasil kurban. Kenapa? Karena kurban ini adalah ibadah berupa kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena dia adalah bentuk dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh kita mengambil keuntungan dari apa yang telah kita kurbankan. Maka nggak boleh tuh dagingnya kita jual kepada orang lain, tidak boleh juga kulitnya kita jual kepada orang lain, tetapi kalau mau dikasih juga tidak masalah. Yang penting tidak mengambil keuntungan dari daging atau kulit tersebut. Maka nggak boleh juga akhirnya menjadikan kulit atau bagian dari hewan kurban sebagai upah dari penjagal. Mengapa? Karena kalau kita menjadikan kulit tersebut atau bagian tertentu seperti kepala misalkan atau kaki sebagai upah, karena kalau kita menjadikan bagian tersebut seperti kepala atau kulit sebagai upah, maka seolah-olah kita menjual kulit dan kepala tersebut kepada orang lain, yang itu tidak diperbolehkan. Terus bagaimana dengan upahnya? Nah, upahnya berarti uang di luar hasil kurban. Upahnya uang di luar hasil kurban. Tetapi kalau misalkan mau dikasih orang yang penjagalnya, seperti setelah selesai daripada penjagalan, kita berikan kepada mereka secara sukarela tanpa ada penyebutan di awal, ya maka itu tidak masalah. Gitu. Karena jatuhnya kita memberikan bagian dari hasil kurban kepada mereka, bukan sebagai pembayaran atas jasa mereka menjagal hewan kurban kita. Alhamdulillah, itu pembahasan tentang bagaimana Pak Budi menyelesaikan pembagian daripada hewan kurbannya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.